Anda, ya, saya mau ke pasar nanti untuk beli buah-buahan, ada acara tahlilan. Maka keinginan kita itu sudah dicatat sebagai amal soleh. Karena Ibnu Taimiyah mengatakan an-niyatu atau fi'lul al-mubah biniyatin hasanatin falahu ajrun. Pekerjaan-pekerjaan yang mubah kalau diniatkan untuk mendapatkan kebaikan, maka dia mendapatkan pahala. Ini kita tidur nih, tidur kan mubah tuh. Tetapi kita sebelum tidur niatnya, saya mau tidur sore-sorean, nanti jam 2 mau bangun sholat tahajud. Itu fi'lul mubah biniyatin hasanah falahu ajrun. Pekerjaan yang mubah tetapi niatnya adalah untuk sholat tahajud, maka tidurnya mendapatkan pahala. Tapi kalau misalnya niatnya, saya niat tidur sore-sorean nih, bangun malam nonton bola, itu belum fi'lul hasanah. Atau ibu-ibu nih mau ke Tanah Abang, niatnya apa? Beli jilbab buat ngaji. Itu kalau niatnya adalah betul-betul beli jilbab untuk mengaji, maka jalannya dari rumah menuju Tanah Abang itu mendapatkan pahala. Karena biniyatin hasan. Wal mubah biniyatis sayyi'ah falahu iqab. Sedangkan niat, ya, fil mubah tapi niatnya adalah jelek, maka dia mendapatkan dosa. Saya pengen nikahin wanita karena warisannya banyak, tuh, niatnya udah jelek tuh. Saya pengen ke Kemang, niatnya apa? Pengen nongkrong di kafe. Nah, itu nggak dapat al-hasanah kebaikan. Jadi yang mubah, segala aktivitas hidup kita masak, kita nyuci, ya, kita bekerja, mencari nafkah. Kalau niatnya adalah untuk mendapatkan ridhonya Allah, maka kita akan mendapatkan pahala. Tergantung dari niat. Gitu. Jadi niat itu ada yang disebut dengan al-azmu, ada yang disebut dengan an-niyah. Jadi kalau pekerjaan itu ditunda tapi niatnya selama ditunda, itu namanya bukan al-niyah tapi al-azmu. Wa amma lughatan, sedangkan menurut bahasa, lughah itu artinya bahasa. Niat ini dari kata-kata nawa yanwi niyatan, artinya keinginan, sama dengan roma yarmi romi, melempar. Jadi akhirannya ini adalah ya, kalau dalam ilmu tasdik namanya fi'lul mu'tal alam. Nawa yanwi niyatan artinya keinginan. Wa amma lughah fahiya mutlaqul qasdi. Sedangkan menurut bahasa, niat itu adalah mutlaqul qasdi, semata-mata hanya keinginan, itu bahasa. Sawa'un qaran al-fi'la aw la, apakah dibarengi dengan perbuatannya atau tidak. Jadi niat ini ada pengertian lughah bahasa yang artinya al-qasdu, keinginan. Keinginan dalam bentuk lughah atau bahasa ini ketika belum dikaitkan dengan ibadah, maka dia artinya al-qasdu. Tapi ketika an-niyah ini muqtarinan bi fi'lihi, dikaitkan dengan pekerjaan, maka dia baru dinamakan an-niyah atau al-ibtigha limardhatillah, keinginan untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa sih Allah mensyariatkannya? Yang pertama, at-tafriqu bainal ibadah wal 'adah.
Allah membedakan antara niat dan bukan selain niat untuk membedakan antara al-adah, kebiasaan, dan al-ibadah dan ibadah. Ini kalau kita berdiam di masjid, niatnya i'tikaf, maka kita mendapatkan pahala i'tikaf. Tapi kalau kita niatnya ke masjid buat ngadem, buat tidur, ini nggak dapat amal i'tikaf. Begitu juga ketika kita wudu, kita nggak pakai niat, langsung cuci tangan, cuci muka, maka itu menjadi adah, kebiasaan. Itu tidak dinamakan dengan wudu, tapi hanya bersih-bersih muka, bersih-bersih tangan. Mandi juga begitu. Kalau kita tidak niat mandi wajib, hanya mandi saja, maka tidak mendapatkan pahala mandi wajib, hanya sekedar kita bersih-bersih badan. Bedakan. Jadi niat ini gunanya untuk membedakan antara al-adah, kebiasaan, atau al-ibadah, ibadah. Tapi kalau kita duduk di masjid, niatnya i'tikaf, nawaitu i'tikafan fil masjid, maka menjadi pahala i'tikaf. Begitu juga kita mau mandi, niatnya kita mandi junub, dapat pahala. Begitu juga kalau kita niatnya puasa nih, tapi niatnya nggak pakai niat puasa, maka nanti yang kita puasa itu mungkin untuk diet, mau operasi dan lain sebagainya, maka kita nggak dapat niat ibadah. Jadi hikmah yang pertama, at-tafriqu bainal adah wal ibadah, untuk membedakan antara kebiasaan kita sehari-hari dengan ibadah. Yang kedua, at-tafriq baina maratibul ibadah, membedakan antara tingkatan-tingkatan ibadah. Ibadah itu punya tingkatan-tingkatan. Sholat fardu dengan sholat sunnah itu ada tingkatannya. Maka ketika kita sholat fardu, niatnya nawaitu sholat al-fardu, kita niat melakukan sholat fardu. Tapi kalau kita niat sholat sunnah ba'diyah qabliyah, kita niatnya nawaitu sholat sunnah ba'diyah qabliyah lillahi ta'ala. Tingkatan, ya, ada tingkatan-tingkatan ketika kita melakukan ibadah. Begitu juga dengan puasa. Apakah kita puasanya ini puasa wajib di bulan suci Ramadan, nawaitu shaum ghadin, atau kita niatnya hanya puasa sunnah? Ini juga dibedakan tergantung dari niat ya. Kemudian tamyiz, kalau maksud ada niat, ada ikhlas. Ini perhatikan, ada niat, ada ikhlas. Kadang kita niat doang nih, kita niat mau sholat, betul niatnya, tapi enggak ikhlas karena Allah. Niatnya sudah bagus, ya. Sholli fardhu sholat subhi raka'ataini, tetapi ketika sholat bukan karena Allah, tidak ikhlas. Ikhlas ini ruhul ibadah. Ikhlas ini adalah inti daripada ibadah. Tetapi niat ini menjadi rukun di dalam ibadah untuk menyempurnakan ibadah kita. Tetapi ketika kita ibadah, kita betul-betul ikhlas karena Allah. Mudah-mudahan